Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan seputar bagaimana cara mengantisipasi, cara memperbaiki kalau akun kita tiba-tiba view-nya drop, view-nya menurun gitu ya. View-nya tidak seperti biasanya, padahal view-nya itu tadinya sudah ribuan gitu ya, ribuan beberapa minggu itu tiba-tiba kok terus drop cuman di angka 100 200 gitu ya, mau ke angka 500 saja berat gitu ya, padahal tadinya sudah ribuan gitu teman-teman. Oke ya, jadi saya akan memberikan solusi yang terbaik menurut pengamatan saya, menurut pengalaman saya yang sudah saya pelajari selama konten di Facebook profesional ini teman-teman. Oke ya, jadi buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya ini, yang baru mengenali channel saya ini ya, jangan lupa tinggalkan jejaknya berupa subscribe, dan kita bisa diskusi di sini teman-teman, atau bisa kunjungi Facebook saya ya, ini Arya Setiawan, Arya Ojol teman-teman. Ini nanti saya lebih sering update tentang seputar info-info terbaru, cara mengaplikasikan Facebook ya, berdasarkan pengalaman saya. Alhamdulillah ya, yang diharapkan adalah semoga teman-teman nanti semua yang mendukung channel saya, yang suka menyimak konten-konten saya, juga mendapatkan manfaatnya yang serupa teman-teman. Apa yang saya alami ini teman-teman juga mengalami gitu loh. Jadi tidak hanya saya sendiri yang mendapatkan manfaatnya teman-teman. Oke, jadi saya akan berbagi info-info terbaik seputar perjalanan saya, biar teman-teman juga mendapatkan manfaatnya teman-teman ya. Oke gitu. Jadi yang pertama yang harus kita perbaiki adalah kita perhatikan dulu apakah konten kita itu interaksinya menurun teman-teman ya. Interaksi menurut algoritma Facebook sangat memperhatikan interaksi seperti like, komentar, dan share teman-teman, itu pada konten kita. Jika interaksi menurun, maka konten kita mungkin tidak akan dijangkau oleh audiens sebanyak sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi kita perhatikan konten kita pasti menurun jumlah like, komentar, dan share-nya, itu makanya tidak menjadi meningkat view-nya, jadi ngesetak gitu teman-teman. Nah, ciri-ciri yang kedua ya, itu konsistensi dalam postingan, itu penting teman-teman. Mungkin kita sudah tidak konsisten lagi ya. Jika ada jeda waktu yang panjang atau tidak konsisten dalam mengunggah konten, algoritma bisa menganggap akun kurang aktif. Ini akan mengurangi peluang jangkauan teman-teman ya. Jadi ini bisa, algoritma itu mengira kita itu sudah tidak aktif gitu ya. Algoritma menganggap akun kurang aktif teman-teman. Itu ciri-cirinya. Jadi kita harus konsisten teman-teman ya. Untuk apa ini ya, ciri-ciri yang kedua. Nah, yang pertama itu sudah jelas ya, konten kita berarti tidak disukai ya, karena interaksinya menurun berupa like, share, dan komen ya. Berarti harus kita perbaiki teman-teman. Konten kita mungkin sama audiens sudah tidak sesuai sama minatnya gitu ya. Mungkin audiens sudah nggak terlalu tertarik teman-teman gitu ya. Terus yang ketiga, kualitas konten ya. Jika kualitas konten mengalami penurunan atau tidak relevan lagi dengan audiens, maka mereka mungkin tidak akan berinteraksi sebanyak sebelumnya. Perlu juga dicermati apakah topik konten masih relevan dan menarik. Nah, ini hampir sama di poin satu tadi ya teman-teman. Ciri-cirinya itu terletak pada konten ya. Konten kita itu sepi gitu ya, mengalami penurunan, tidak relevan gitu teman-teman sama minat audiens. Jadi mungkin tidak akan berinteraksi sebanyak sebelumnya ya. Jadi tidak ada peningkatan interaksinya di dalam konten kita teman-teman. Caranya ya harus kita perbaiki teman-teman. Konten kita harus gimana ya, menurut pengalaman saya harus melakukan variasi teman-teman. Jadi lakukan variasi, ikuti praktek terbaik yang disarankan oleh Facebook ya. Facebook itu menyarankan supaya kita memposting dengan praktek terbaik, dengan konten yang original ya. Kalau misalkan kita menggunakan sound yang di bawah trik 10 detik itu ya, kalau menurut saya amati yang 10 detik itu kita
keseringan menggunakan itu banyak beberapa akun yang macet teman-teman, tapi ada juga yang masih masih tinggi view-nya, tapi beberapa konten kreator ada yang tiba-tiba drop gitu ya, tidak bisa menjangkau lebih luas lagi, mungkin karena algoritmanya berubah teman-teman. Kenapa algoritma bisa berubah? Ya memang Facebook itu selalu melakukan inovasi ya, peningkatan kinerja sistemnya. Jadi Facebook itu menurut pengamatan saya ya, bekerja menggunakan program auto engine ya, jadi sudah diprogram secara otomatis teman-teman. Jadi kalau menurut praktek terbaiknya itu disarankan misalkan harus minimal 15 detik. Nah yang di bawah 10 detik itu kan itu sudah nggak masuk kriteria praktek terbaik, bisa jadi konten-kontennya tidak direkomendasikan lagi teman-teman gitu ya. Nah itu masuk dalam kategori perubahan algoritma teman-teman ya. Facebook sering memperbarui algoritma dan perubahan ini bisa mempengaruhi jangkauan konten ya, bener ya. Jadi algoritmanya berubah teman-teman, pastikan untuk tetap mengikuti strategi dan pola yang disukai algoritma, seperti memanfaatkan beberapa fitur ya, posting teks, foto, video reel, VOD, atau siaran langsung teman-teman. Menggunakan efek-efek itu juga perlu teman-teman, itu untuk memaksimalkan kinerja algoritma. Itu yang sudah direkomendasikan, disarankan oleh Facebook, itu potensinya bagus banget teman-teman. Pokoknya kita harus melakukan eksperimen dan variasi berupa postingan ya. Jadi kita harus mempelajari kinerja algoritma, kinerja sistem teman-teman. Kita harus pelajari semua itu ya, biar tujuannya nanti view kita stabil atau lebih meningkat. Karena rahasianya ada di aplikasi juga teman-teman, tidak hanya di konten kita, ada di cara mengaplikasikannya kita, perangkat kita ya. Cara kita mengaplikasikan Facebook itu apakah sudah sesuai dengan praktek terbaik atau belum. Kadang-kadang kita tidak mencermati itu, cuman berpatokan yang penting posting, itu keliru teman-teman. Kita harus menganalisa juga. Oh ternyata di InSync kinerjanya cuman nggak nyampe 3 detik kena skip, berarti audiensnya sudah nggak suka dengan konten-konten kita ya. Berarti harus kita evaluasi konten kita teman-teman, biar kita nanti mempertahankan view-nya itu. Jadi semua konten kreator itu fokus pada itu teman-teman, cara mempertahankan dan meningkatkan view-nya itu seperti ini teman-teman yang sudah saya utarakan di sini ya. Jadi memang tidak mudah ya gitu. Jadi kalau kita punya tema apa ya, harus kita cari tema apa yang sedang trending, yang sedang populer. Nah disitulah pasarnya teman-teman gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kita selalu melakukan eksperimen jika benar-benar view kita sudah tiba-tiba drop, tidak naik teman-teman gitu ya solusinya. Terus pelanggaran pada akun kita. Nah jika ada pelanggaran pada akun kita itu juga menyebabkan pembatasan ya, atau terkena saldo. Itu pengalaman saya, bukan pengalaman sih, memang sudah tertulis di kebijakan Facebook teman-teman. Kalau ada pelanggaran di akun kita itu secara otomatis di profil kita ada keterangannya teman-teman, kalau kinerjanya itu sudah berkurang ya, dibatasi oleh sistem teman-teman gitu ya. Pelanggaran atau indikasi spam, jika ada aktivitas yang dianggap spam seperti sering meminta like atau follow, itu juga ya dapat menyebabkan ternyata teman-teman, itu kita hindari ya, meminta like atau follow dengan cara tidak wajar. Akun bisa mendapatkan pembatasan, ini akan berdampak pada jangkauan konten teman-teman. Jadi perilaku yang enggak autentik itu namanya juga bisa termasuk perilaku yang enggak autentik teman-teman, itu ya menyebabkan jangkauannya dibatasi gitu ya. Jadi pelanggaran lainnya itu juga berperan pada akun kita, menyebabkan jangkauannya terbatas teman-teman ya. Terus analisa insights teman-teman, menggunakan insights Facebook dapat membantu melihat pola dan konten yang paling banyak penontonnya dan faktor apa saja yang memengaruhi engagement. Dengan data ini kita bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki ya. Jadi sudah saya sampaikan ya, kita harus mempelajari kinerja insights-nya teman-teman. Kenapa baru 3 detik sudah di skip, kenapa baru 5 detik sudah di skip, nanti kelihatan datanya di situ ya, lengkap. Kita pelajari insights di situ lengkap teman-teman. Konten-konten apa yang bekerja dengan baik
dengan ciri khas seperti apa, dengan tema seperti apa, itu nanti terbaca di Insights teman-teman. Disarankan untuk menjaga konsistensi interaksi positif dengan audiens serta melakukan evaluasi rutin pada Insights akun agar dapat terus meningkatkan performa konten. Nah, ini ya sangat penting teman-teman. Jadi memang tugas konten kreator itu kita selalu melakukan evaluasi ya, selalu berinteraksi yang positif teman-teman. Itu juga bentuk supaya bertahan, audiens itu suka sama kita, akun kita. Jadi kalau orang bilang tidak interaksi itu kurang masuk kalau saya teman-teman. Memang interaksi itu harus, saya tidak pernah melarang yang namanya interaksi teman-teman ya, jangan salah paham. Memang saya awal-awalnya pernah ya menyarankan supaya tidak saling balas budi, ternyata cuman itu aja teman-teman. Balas budi itu nggak apa-apa ya, saya sudah konsultasi sama pihak Facebook, kalau balas budi itu nggak apa-apa, tapi tetap kita pada fokus pada konten kita teman-teman. Kalau konten kreator itu benar-benar harus mengutamakan kualitas konten. Kalau kualitas konten kita nggak ada, orang itu tidak akan menyukai konten-konten kita teman-teman, sehingga tidak akan tercipta algoritma yang bagus, sehingga view-nya akan sepi teman-teman ya. Gitu aja ya, semoga bermanfaat ya. Oke, begitu saja yang saya sampaikan ya, kurang lebihnya salam dari Arya Ojol, semangat selalu.